Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan, SI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasat, dan saya Rizka Azmi Nurunisa, NPM 232103002 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3, kelas SE. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fikih Siasat, yaitu mempresentasikan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Untuk materi yang pertama yaitu terkait fikih siasat dan siasat syariah. Fikih siasat adalah salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Lalu, syariah syariah adalah konsep hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun dasar hukum fikih siasat dan syariah syariah terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yaitu dan putusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Selanjutnya, analisa fikih siasat dan syariah syariah, yaitu mereka sama-sama saling melengkapi dan diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil serta mampu menjawab tantangan sosial dan politik yang ada. Selanjutnya, contoh fikih siasat dan syariah syariah Indonesia, pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh yang mana di daerah tersebut telah diisikan untuk menjalankan hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan di Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasat. Sumber hukum dalam fikih siasat itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, yang kedua sumber hukum tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga ada peninggalan kaum muslimin terdahulu, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan. Pendekatan dalam kajian fikih siasat itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan secara normatif, yang kedua ada pendekatan secara sosial historis, dan yang ketiga ada pendekatan secara filosofis. Analisanya, pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi fikih siasat untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Contoh di Indonesia yaitu pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Materi ketiga yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Ketatanegaraan Islam adalah proses pengelolaan pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam bermula dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama. Dasar hukum ketatanegaraan dalam sejarah Islam terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Analisanya, ketatanegaraan dalam sejarah Islam adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Contoh di Indonesia, prinsip musyawarah dalam Pancasila dan demokrasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan syuro dalam Islam yang diterapkan di pemilihan umum atau pemilu dan kebijakan pemerintah. Materi keempat yaitu terkait konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Konsep-konsep penting dalam pemerintahan Islam meliputi yang pertama yaitu khalifah, yaitu sistem kepemimpinan yang memimpin seluruh umat Islam. Yang kedua ada imamah, yaitu kepemimpinan menjaga agama dan mengatur urusannya. Yang ketiga ada syuro atau musyawarah, yaitu mengambil keputusan yang melibatkan seluruh rakyat. Dan keempat ada hizbah, yaitu lembaga yang mengawasi aktivitas rakyat, terutama dalam kepatuhan terhadap syariah. Selanjutnya dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang mengajarkan terkait prinsip musyawarah. Analisanya, setiap konsep memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya berfungsi secara politik, tetapi bermoral dan mengedepankan etika dan keadilan. Contohnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI bertindak sebagai lembaga yang memberikan nasihat kepada pemerintah, terutama dalam memberikan kebijakan yang berhubungan dengan syariat Islam. Nah, materi yang kelima yaitu siasat dusturiyah. Siasat dusturiyah adalah kebijakan yang terkait dengan konstitusi atau dasar negara dalam Islam. Siasat dusturiyah mengacu pada penerapan hukum-hukum Islam serta konstitusi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum siasat dusturiyah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 yang menekankan betapa pentingnya keadilan sosial dan menaati pemimpin. Contoh di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan syariat sesuai dengan keyakinannya masing-masing, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Nah, materi yang terakhir yaitu siasat dauliyah. Siasat dauliyah adalah kebijakan dalam hubungan internasional menurut perspektif Islam, mencakup perjanjian damai, diplomasi, perang, dan kerjasama antar negara yang menyesuaikan dengan prinsip Islam. Dasar hukum siasat dauliyah terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan hubungan damai setiap bangsa dan prinsip saling mengenal serta menghormati sesama umat manusia. Contoh siasat dauliyah di Indonesia yaitu kebijakan diplomasi yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan internasional sesuai dengan prinsip siasat dauliyah, yaitu menghormati setiap hak bernegara, hidup damai,
dan saling mengenal tanpa adanya campur tangan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.